Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, pertama ada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, kemudian ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, dan ada tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Oke, kita bahas yang pertama. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kita bahas pengangkutan air pada tumbuhan terlebih dahulu. Pertama-tama air diserap oleh rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Masuk ke sini ya. Proses osmosis itu apa? Osmosis itu peristiwa perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang kurang pekat atau konsentrasinya kecil ke bagian yang pekat atau konsentrasi yang besar atau tinggi. Kemudian dari sel epidermis selanjutnya akan melalui korteks, dan dari korteks air kemudian melalui endodermis dan peristikel. Selanjutnya air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Nah, dari xilem akar air bergerak ke xilem batang ya, kemudian ke xilem daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Ini ya, dari akar menuju batang dan menuju ke bagian tumbuhan lain itu karena adanya daya kapilaritas batang. Dilanjutkan yang kedua yaitu masih pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh phloem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, atau daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan phloem. Di sini ya, dari konsentrasi gula tinggi. Kalau konsentrasi gula tinggi, tekanan air tinggi. Kemudian menuju ke konsentrasi gula yang rendah. Kalau konsentrasi gula rendah, tekanan airnya juga rendah. Selanjutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan darah yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Kemarin sudah kita bahas ya hukum Pascal. Masih ingat? Hukum Pascal itu bila tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup, maka diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, jadi alat pengukur darah atau tensimeter itu ya menggunakan prinsip kerja hukum Pascal. Ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Ini prosesnya ya. Proses atau cara pengukuran tekanan darah. Ini ada pompanya, ada katup pembuka dan penutup, dan ini tekanan dalam kantung udara. Lebih besar dari 120 mmHg. Kantung udara akan mengembang akibat tekanan dari pompa ini. Dan kemudian tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mmHg, terdengar bunyi melalui stetoskop. Kemudian bunyi akan berhenti, tekanan dalam kantung darah turun di bawah 70 mmHg. Oke, itu adalah cara pengukuran tekanan darah. Kemudian selanjutnya
Tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi. Apa itu difusi? Yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Nah, tekanan parsial sendiri itu adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Nah, di sini ya, ini adalah difusi gas pada proses pernafasan dan sirkulasi. Ini kalian bisa mengamati mulai dari udara yang dihirup, kemudian menuju ke sini sampai udara dikeluarkan lagi. Kalian bisa mengamatinya. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.